Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Syifa Rizkia. Saya Mayang Febriani Cesar Salsabila. Saya Anastasia Angela Grantekwan. Saya Keshen Hada Nabila. Saya Siva Novitiara Nur Hasanah. Saya Zayana Amalia. Saya Aldila Nadia Meisendi. Nah, jadi di sini kami akan membuat video bertemakan dengan skema sosial yang dimana medianya adalah PPT dan kami akan melakukan ceramah juga. Mohon disimak ya teman-teman. Halo. Nah, jadi di sini kami akan membahas terkait skema sosial. Nah, skema ini berkaitan erat dengan kognisi, di mana kognisi adalah konfigurasi pengetahuan yang terorganisir. Nah, berasal dari pengalaman masa lalu yang kita gunakan untuk menginterpretasikan pengalaman kita. Sebagaimana kita memiliki skema tentang orang lain. Nah, pada kenyataannya kedua skema itu cukup serupa. Isi skema dari diri itu juga bisa diterapkan pada orang lain. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya di sini untuk memaparkan definisinya. Nah, skema sosial itu adalah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik yang dapat membantu dalam mengorganisasi informasi sosial. Nah, skema juga dapat membantu kita dalam memahami dunia sosial. Nah, skema membantu menuntun kita melakukan sesuatu. Skema dibentuk oleh budaya di mana kita tinggal. Skema yang sudah dibentuk atau terbentuk pada diri seseorang akan memengaruhi perilaku sosial orang tersebut. Skema juga cenderung menetap walaupun kita dihadapkan pada situasi yang berbeda. Nah, skema berpengaruh pada semua aspek dasar dari kognisi sosial. Nah, selain itu ada pun pengertian lain, skema sosial itu adalah suatu pola mental atau kerangka pikir yang digunakan oleh individu untuk memproses, menyimpan, dan mengorganisasi informasi sosial yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Skema sosial itu dapat membantu individu untuk memahami dunia sosial yang kompleks dengan mengidentifikasi pola-pola yang teratur dalam perilaku, situasi, dan interaksi sosial. Nah, skema sosial itu dapat mencakup berbagai macam aspek sosial seperti stereotip, prasangka, norma sosial, peran sosial, dan identitas sosial. Nah, skema sosial itu biasanya terbentuk melalui pengalaman individu dalam interaksi sosial dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, agama, kelompok sosial, dan pengalaman hidup individu. Meskipun skema sosial itu dapat membantu individu dalam memproses informasi sosial, namun mereka juga dapat menyebabkan kesalahan persepsi dan penilaian yang tidak akurat. Hal ini terjadi ketika individu mengandalkan skema sosial yang sudah ada secara berlebihan dan mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan skema tersebut. Nah, adapun menurut beberapa para ahli, yang pertama, skema itu berisi pengetahuan tentang konsep atau stimulus relasi antar berbagai pemahaman tentang konsep itu dan contoh-contoh spesifiknya itu dari Fiske dan Taylor pada tahun 1991. Dan yang kedua, ada skema terbukti berpengaruh terhadap semua aspek dasar kognisi sosial itu dari Weir dan Searle pada tahun 1994. Mungkin selanjutnya pemaparan materi akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Nah, jadi selain menjelaskan mengenai kelebihan skema, saya juga akan membahas mengenai peran skema dalam kognisi. Kognisi sosial ini juga berfungsi secara otomatis, cepat, tanpa usaha, dan tanpa penalaran yang cermat atau logis, karena telah ada skema yang telah membimbing kita dalam menganalisa suatu peristiwa. Dalam kognisi sosial, terdapat aspek-aspek dasar yang digunakan dalam menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial nih. Adapun aspek-aspek dasar tersebut adalah salah satunya adalah skema nih. Skema sosial itu memerankan peran penting nih dalam kognisi sosial. Skema sosial adalah struktur kognitif yang tersusun oleh individu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan juga harapan mengenai kehidupan sosialnya. Skema sosial membantu kita memahami, mengorganisasi, dan juga menginterpretasikan informasi sosial yang kompleks. Nah, berikut ini tuh saya bakal jelasin mengenai peran penting skema sosial dalam kognisi sosial nih. Jadi yang pertama adalah pengorganisasian informasi. Jadi skema sosial ini membantu kita mengorganisir informasi sosial yang kompleks menjadi pola dan kategori yang lebih mudah untuk dipahami. Terus yang kedua, ada interpretasi informasi. Skema sosial itu mempengaruhi cara kita menginterpretasikan
informasi sosial. Skema memungkinkan kita untuk memberikan arti pada situasi dan perilaku sosial dengan merujuk pada pengalaman dan pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya. Terus ada juga mengenai memori sosial. Jadi skema sosial ini tuh sangat mempengaruhi cara kita menyimpan dan juga untuk mengingat informasi sosial. Skema yang kuat dan relevan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk disimpan dalam memori yang jangka panjang. Selain itu juga ada memprosesan informasi yang efisien. Jadi skema ini membantu kita memproses informasi sosial dengan lebih efisien. Karena skema sosial ini tuh memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan pola dan kategori. Kita dapat menggunakan skema tersebut untuk mengisi kekosongan informasi, mengurangi kompleksitas, dan membuat inferensi yang lebih cepat tentang orang dan situasi. Terus ada juga pengaruh sikap dan persepsi. Skema sosial juga mempengaruhi sikap dan persepsi kita terhadap orang lain nih teman-teman. Karena skema yang ada dalam pikiran kita dapat membentuk sikap dan juga harapan kita terhadap individu tertentu nih. Jika kita memiliki skema positif mengenai seseorang, kita mungkin lebih cenderung akan mempersepsikan perilaku mereka dengan cara yang lebih positif. Kebalikannya kalau misalnya kita menilai seseorang ini dengan cara yang negatif gitu. Nah, namun yang harus diingat nih, bahwa skema sosial itu juga dapat menyebabkan distorsi kognitif, stereotip, dan juga prasangka. Kita perlu menyadari pengaruh dan skema sosial kita dan berusaha untuk memeriksa dan mengatasi bias yang mungkin timbul dari skema tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam skema sosial. Yang pertama, memperhatikan yang inkonsisten. Individu lebih cenderung memperhatikan yang inkonsisten untuk membuat suatu kesimpulan mengenai suatu gejala sosial. Yang kedua, memperhatikan yang negatif. Individu cenderung memperhatikan hal-hal yang negatif saja dari seseorang dan tidak menghiraukan sisi baik orang lain. Yang ketiga, ada keraguan karena motivasi. Yang keempat, berpikir kontrafaktual. Individu mengabaikan informasi terbaru yang ia terima dan menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang sudah lebih dahulu ada. Yang kelima, pribadi dan benda milik. Individu seringkali juga memberikan atribusi tertentu kepada orang lain berdasarkan benda-benda yang ia miliki. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa kepribadian seseorang tercermin dari benda-benda yang ia miliki. Selanjutnya ada ciri-ciri dari skema sosial. Yang pertama, ada keteraturan. Skema sosial menunjukkan adanya pola yang teratur dalam cara orang berinteraksi satu sama lain. Ini bisa terlihat dari norma-norma, aturan, dan harapan yang diikuti oleh anggota masyarakat. Yang kedua, ada hierarki. Skema sosial seringkali memiliki struktur hierarki, di mana individu atau kelompok diatur berdasarkan status, kekuasaan, dan otoritas yang dimilikinya. Yang ketiga, ada identitas. Skema sosial memungkinkan anggota masyarakat untuk membentuk identitas mereka. Identitas ini dapat berdasarkan pada kelompok etnis, agama, jenis kelamin, atau bahkan karakteristik fisik tertentu. Yang keempat, ada budaya. Skema sosial mencerminkan budaya dari suatu masyarakat. Ini dapat dilihat dalam nilai-nilai, keyakinan, dan praktik yang dipegang oleh orang-orang dalam masyarakat. Yang kelima, ada perubahan. Skema sosial dapat berubah seiring waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal seperti perubahan nilai dan keyakinan dalam masyarakat, atau faktor eksternal seperti kontak dengan masyarakat lain dan globalisasi. Yang keenam, ada pengaruh. Skema sosial dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan orang terhadap dunia. Ini dapat terlihat dalam cara orang berinteraksi satu sama lain, cara mereka memandang diri dan orang lain, serta cara mereka memandang dunia di luar mereka. Oke, lanjut masuk ke faktor skema sosial. Faktor skema sosial merujuk pada pengaruh lingkungan sosial atau budaya terhadap cara seseorang memahami dan mempersepsi dunia. Skema sosial dapat membentuk pandangan seseorang tentang dirinya sendiri, orang lain, dan situasi tertentu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi skema sosial antara lain: 1. Kultur dan nilai-nilai yang dianut. Setiap budaya memiliki nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dunia dan bergaul dengan orang lain. Yang kedua, kelompok sosial.
Kelompok sosial yang kita ikuti dapat mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan berperilaku. Kita seringkali cenderung meniru atau menyesuaikan diri dengan kelompok sosial yang kita anggap penting. Yang ketiga, pengalaman hidup. Pengalaman hidup seseorang, baik yang positif maupun negatif, dapat membentuk skema sosialnya. Pengalaman tersebut dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap dirinya, orang lain, atau situasi tertentu. Yang keempat, media sosial. Media sosial dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap dirinya, orang lain, dan dunia. Konten yang sering kita lihat di media sosial dapat membentuk skema sosial kita. Semua faktor di atas dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bisa memahami dan merespon situasi sosial yang dihadapinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi skema sosial agar kita dapat lebih mudah memahami diri sendiri dan orang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tipe skema sosial. Tipe skema sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, skema orang. Skema orang bisa diibaratkan sebagai asosiasi yang kita tanamkan mengenai karakteristik orang lain berdasarkan pengetahuan kita. Yang kedua, skema diri. Skema diri representasi kognitif diri yang mengorganisasi dan memproses segala informasi yang berkaitan dengan diri. Yang ketiga, skema peran. Skema peran terjadi pada saat kita menghubungkan sebuah kegiatan dengan orang yang spesifik, sehingga saat kita melihat orang itu, kita akan otomatis terpikirkan dengan kegiatan tersebut. Yang keempat, atau yang terakhir, skema tempat. Struktur kognitif yang menggambarkan perilaku dan urutan kejadian dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Oke, jadi pembahasan selanjutnya adalah tentang pengaruh skema terhadap kognisi sosial. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa skema menimbulkan efek yang kuat pada 3 proses dasar, yaitu atensi, encoding, dan juga retrieval. Nah, jadi attention itu apa sih? Perhatian atau atensi, skema berperan sebagai penyaring. Informasi yang konsisten dengan skema lebih diperhatikan dan lebih mungkin masuk ke kesadaran. Yang kedua itu ada encoding atau pengkodean. Informasi yang menjadi fokus atensi lebih mungkin disimpan dalam memori jangka panjang. Jadi, informasi yang konsisten dengan skema yang dikodekan. Yang ketiga ada mengingat kembali atau retrieval. Orang cenderung mengingat dan menggunakan informasi yang konsisten dengan skema lebih banyak daripada informasi yang tidak sesuai dengan skema. Nah, materi selanjutnya yaitu masalah dengan skema. Apa sih masalah dengan skema sosial itu? Yang pertama adalah skema dapat mendistorsi kenyataan dan ingatan. Yang kedua, skema dapat bertahan bahkan ketika didiskreditkan, seperti keteguhan keyakinan. Yang ketiga, skema dapat terpenuhi dengan sendirinya. Orang sering memenuhi harapan kita atau self-fulfilling karena kita memperlakukan mereka dengan cara yang membuat mereka bertindak sesuai dengan harapan ini. Nah, self-fulfilling prophecy atau pemenuhan harapan diri itu tuh bagaimana keyakinan membentuk realita. Ramalan yang membuat ramalan itu sendiri benar-benar terjadi. Rosenthal, peneliti zaman dahulu pada tahun 94 diberitahu oleh gurunya bahwa murid-muridnya memiliki IQ yang tinggi dan akan berkembang pesat secara akademik. Dan apa yang terjadi? Guru memberi tugas-tugas yang lebih menantang, banyak memberikan umpan balik, guru bertindak dengan cara yang menguntungkan siswa dan akhirnya siswa benar-benar menjadi seperti yang diharapkan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang skema memiliki kelemahan. Skema juga memiliki kelemahan atau segi negatif. Skema mempengaruhi apa yang kita perhatikan, apa yang masuk dalam ingatan kita, dan apa yang kita ingat, sehingga terjadi distorsi pada pemahaman kita terhadap dunia sosial. Skema memainkan peran penting dalam pembentukan prasangka, dalam pembentukan satu komponen dasar pada stereotip tentang kelompok-kelompok sosial tertentu. Yang menarik juga, skema ini dapat memberikan efek seperti efek bertahan. Tidak berubah
bahkan ketika menghadapi informasi yang kontradiktif. Kadangkala skema bisa memberikan efek pemenuhan harapan diri atau self-fulfilling, yaitu skema membuat dunia sosial yang kita alami menjadi konsisten dengan skema yang kita miliki. Nah, jadi saya di sini bakal menjelasin mengenai kelebihan skema. Jadi yang pertama adalah mempengaruhi kapasitas kita untuk mengingat atau merecall gitu. Jadi informasi dengan membuat jenis-jenis fakta tertentu lebih menonjol dan lebih mudah diingat oleh individu tersebut. Terus yang kedua itu membantu kita dalam memproses informasi dengan lebih cepat. Nah, yang ketiga adalah membimbing kita dalam membuat penyimpulan dan penilaian tentang orang dan objek. Yang ketiga, dapat membantu kita untuk mengurangi ambiguitas dengan menyediakan sebuah cara untuk menginterpretasikan elemen yang ambigu dalam sebuah situasi. Sekali kita telah menerapkan sebuah skema dalam suatu situasi, keputusan kita tentang bagaimana berinteraksi di dalamnya menjadi lebih mudah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh-contoh dari skema sosial. Tentunya kita udah mengenal nih dari definisi, jenis-jenisnya. Sekarang saya bakal ngasih tahu nih apa aja contoh dari skema sosial itu yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama ada contoh skema sosial dari orang. Nah, ini tuh bisa kita ambil contohnya ketika kita mendengar bahwa seseorang itu dikenal sebagai orang yang bersemangat, kita itu akan memperkirakan bahwa orang tersebut itu mudah bergaul, optimis, terus juga percaya diri. Padahal kita belum mengenal atau mengetahui informasi lebih lanjut tentang orang ini. Nah, selanjutnya juga ada contoh dari skema diri sendiri. Kalau kita nih memahami dan mempercayai bahwa diri kita itu merupakan orang yang dependen, maka kita akan melihat diri kita sebagai orang yang mudah terpengaruh, suka bergantung pada orang lain, maupun tidak menyukai waktu sendirian. Nah, selanjutnya juga ada contoh skema peran. Contohnya itu saat kita melihat petugas pemadam kebakaran, kita akan membayangkan mereka dengan sifat yang penolong, terus pemberani dan juga pantang menyerah. Nah, terus juga ada contoh skema jadian. Seperti saat kita memasuki restoran, ketika makanannya sudah jadi kan pasti akan diantarkan. Nah, ketika itu terjadi di setiap restoran yang sama, maka kita itu akan semakin tertanam kesannya tentang kejadian tersebut. Nah, terakhir ada juga nih yang namanya skema kelompok. Contohnya saat kita mengenal beberapa orang dengan suku yang sama, kita akan mengelompokkannya dengan stereotip yang kita percayai atau dipercayai. Maka kesan awal kita saat menilai kelompok tersebut akan menggunakan stereotip tersebut. Sekian penjelasan dari contoh skema sosial. Oke, mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di project selanjutnya. Bye-bye.